Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Q yang beranggotakan Retno Widianti dengan NIM 4111419006 dan saya Muhammad Ifani dengan NIM 4111419025. Kami ada di kelompok database kelompok Q dan akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami, yaitu sistem informasi database manajemen gudang. Pengenalan database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem informasi berbasis komputer merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan-perusahaan dalam mengolah segala aktivitas perusahaan. Salah satunya adalah dalam proses manajemen gudang. Fungsi manajemen umumnya ada 4, yaitu perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam dunia manajemen gudang, 4 fungsi di atas juga harus diterapkan. Perancangan database, manajemen gudang, analisis kasus. Manajemen adalah ilmu pengelola sumber daya, dan gudang adalah tempat untuk menyimpan barang dagangan sementara. Secara ringkas, manajemen gudang adalah perusahaan yang bertugas untuk mengontrol, mendata, dan mengelola serta mengendalikan tempat penyimpanan sementara. Aktivitas dalam gudang dapat dijelaskan secara sederhana. Beberapa di antaranya yaitu administrasi, itu proses pencatatan, penitipan dan pengambilan barang, kemudian ada proses penitipan barang, prosedur barang masuk ke dalam gudang. Selanjutnya penyimpanan barang, merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian agar barang bisa terus dalam kondisi baik. Pengaturan dalam sistem penyimpanan, mulai dari barang masuk hingga keluar, memastikan tetap dalam kondisi baik dan aman. Pengambilan barang, prosedur keluarnya barang dari gudang. Prosesnya, setiap orang yang akan menitipkan barang harus mengisi data penitip terlebih dahulu melalui web sistem informasi. Kemudian mengisi data barang yang akan dititipkan, kemudian barang yang akan dititipkan masuk ke gudang. Proses pengambilan barang akan kembali pada penitip ketika waktu penitipan yang sudah diisikan selesai. Kemudian enterprise management gudang, nanti akan ada data nama admin dan data penitip, kemudian ada data barang, ada data gudang. Entitas, untuk entitas di database ada admin dan penitip. Ini nanti akan jadi satu tabel, kemudian ada barang, kemudian ada gudang. Atribut atau field itu di tabel nama admin dan penitip, itu ada ID, username, password, email, nama, nomor HP, dan alamat. Dan entity di tabel barang ada kode barang, nama barang, tanggal penitipan. Kemudian di entity tabel gudang ada kode area, kode baris, kode rak, kode pin, dan ketersediaan. Untuk modelan tabelnya bisa dilihat seperti ini. Tabel penitip nanti ada kolom ID, username, password, email, nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian file di entitas barang, di tabel barang ada kolom kode barang, nama barang, penitip, pengambilan, keterangan. Selanjutnya di tabel gudang nanti akan ada info lokasi, teman-teman. Dan di info lokasi tersebut akan ada kolom area, baris, rak, bin, dan ketersediaan. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk DFD, sistem informasi manajemen gudang kami, dari customer bisa mengakses data tempat
apakah tempat itu tersedia atau tidak. Kemudian customer akan melakukan penitipan atau pengambilan dan perpanjangan. Ketika customer akan melakukan penitipan, nanti customer akan mengisikan data pemesanan dan data barang melalui web. Kemudian data tersebut akan diproses oleh admin gudang untuk diberikan tempatnya. Setelah itu masuk gudang. Tuh. Misal kalau customer mau melakukan pengambilan dan perpanjangan, customer mengisikan data, menyocokkan data pemesan dan data barangnya, kemudian dipilih apakah akan memperpanjang atau tidak. Kemudian akan diproses oleh adminnya. Untuk selanjutnya akan ditampilkan web sistem informasi kami yang akan disampaikan oleh Retno. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengoperasikan web untuk manajemen gudang. Yang pertama, kita membuka SAM terlebih dahulu, kemudian klik stop pada diaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, klik di browser dengan localhost /ta/index.php. Kemudian terdapat tampilan sebagai berikut. Untuk cara pemesanan, kita bisa melalui daftar, klik daftar. Kemudian mengisikan data diri. Contohnya, setelah semua data diri diisi, kemudian klik daftar. Setelah kita mendaftar akun, kita bisa login untuk memilih tempat atau lokasi penyimpanan barang. Kita memasukkan informasi barang yang akan dititipkan.
seperti nama barang, tanggal penitipan, kemudian tanggal rencana kita akan mengambil barang tersebut. Tulis catatan yang diperlukan. Apabila tidak ditulis juga tidak apa-apa. Submit. Kalau misal kita mau menitipkan ulang barang, kan tadi sudah daftar, bisa langsung diisi username dan password, tidak perlu kita mengisi untuk formulir pendaftaran. Jika kita akan memilih ke gudang, kita akan memilih lokasi misal. Ini untuk data admin, diisi terlebih dahulu. Pada halaman login admin, hanya bisa diakses oleh admin gudang. Scroll. Di sini kita bisa melihat data barang yang telah dititipkan dan info penitip. Jika misal barang sudah diambil kan, kita kan akan menghapus tempat atau lokasi yang sudah tak terisi karena barang sudah diambil. Kita bisa mengubahnya dengan pilihan hapus. Kemudian data tersebut sudah tidak akan muncul pada back office. Serta jika kita akan mengubah info barang, kita bisa klik update. Kemudian kita bisa mengubah atau memilih kode lokasi, tepatnya kode BIN. Jika sudah dipilih, maka klik submit. Otomatis data yang sudah diupdate akan tersimpan di situ. Kemudian untuk data gudang, misal kita mempunyai area baru, kita dapat memperbarui gudang dengan cara tambah. Kemudian kita tuliskan lokasi baru yang bisa digunakan. Contohnya, misal pada area A, baris ke-1, dan rak ke-10. Kemudian keterangan ketersediaan, pilih tersedia, kemudian klik tambahkan. Dan dapat kita lihat
data yang baru data gudang yang baru ditambahkan telah tampil di situ. Jika misal lokasi tersebut sudah terisi, kita dapat memperbarui data gudang tersebut. Keterangan ketersediaan kita ganti dengan penuh. Kemudian tambahkan. Ini udah kan? Oke, sekarang aku ya berarti. Oke, terima kasih Retno. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dan penjabaran sedikit terkait apa yang sudah berjalan di web sistem informasi yang telah kami tampilkan melalui coding dan juga database-nya di MeiPHP. Baik, pertama saya akan menjelaskan terkait database-nya terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu. Host dan pilih HP My Admin. Selanjutnya pilih database-nya. Database-nya yang kita pakai yaitu adalah database sewa gudang. Oke, ini ada tabel gudang, tabel admin, dan tabel barang. Oke, sebentar. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mulai dari webnya ya, tampilan web awal di index.php. Oke, ini untuk codingnya. Pertama, filenya berbentuk PHP, kemudian dari coding PHP itu kami koneksikan ke database-nya. Servernya ada di localhost, kita pakai server internal di laptop, kemudian database-nya namanya sewa gudang, seperti yang sudah ditunjukkan tadi, sewa gudang nama database-nya. Selanjutnya username-nya root, tidak kita setting, password-nya juga tidak kita setting supaya memudahkan untuk kita mengaksesnya agar tidak kelupaan misal pakai password. Ini untuk codingnya. Oke, untuk tampilannya seperti ini, tampilan index.php localhost index. Kita refresh ya teman-teman karena tadi kita memasukkan data baru. Oke. Data barunya berupa kondisi gudang, yaitu ada gudang baru, yaitu di area A di baris pertama dan rak ke-10 dan nomor bin A110. Ketersediaannya penuh karena tadi sudah diedit ya. Oke, sama seperti apa yang ada di back office. Dan kita cek di localhost-nya, ada di tabel gudang.
Nah, ini teman-teman. Nah, ada ya. Jadi secara webnya dan back office-nya sudah memudahkan, tidak perlu langsung kita mengedit ke database-nya. Oke. Terus proses login. Oke, proses login tadi untuk daftar, kita klik tombol daftar ya. Tombol daftar, nanti kita akan ke redirect ke file baru, file HTML, pendaftaran ke HTML. Untuk codingnya seperti ini, kita cari pendaftaran.html. Ya, ini kita menggunakan file HTML karena kita memakai template gratisan dari Google ya, ada banyak. Ini kita ambil yang HTML seperti ini. Oke, untuk metode pengiriman data, metode mengirimkan data yang kita tuliskan di sini, seperti yang tadi Retno 77 dan seterusnya, sampai dengan klik daftar di HTML ini, codingnya terletak di sini. Oke, metode yang dipilih itu metode pengiriman data secara POS, yang kemudian data tersebut akan diproses oleh proses login.php. Proses login.php akan kita buka gimana sih prosesnya. Proses login dan file PHP. Oke, untuk memasukkan datanya dengan metode POS tadi, yaitu adalah data yang sudah dituliskan di web. Data yang sudah dituliskan di sini, maka akan di-post ke proses login.php. Di-post untuk diproses ke database seperti itu. Nah, di proses login, yang pertama codingnya kita menghubungkan ke database-nya. Ini saya ada sedikit uji coba kemarin. Semisal koneksi ke database gagal, nanti akan ada notifikasi koneksi gagal. Jika berhasil, maka akan lanjut. Oke, kita lihat nama dari metode POS tadi yaitu adalah tujuan. Jadi kita pakai set ya. Di sini ada dua proses di satu file ini. Jika proses tujuan yang pertama itu ada username dan password, ini untuk proses login ke database ke back office-nya kita. Kemudian untuk proses memasukkan datanya kita pakai ini. Jadi jika postnya tujuan, pertama nanti metode post yang tadi yang dikirimkan isi username, ini tadi apa yang kita ketikkan 77, terus passwordnya, nama, email itu dimasukkan. Kemudian query coding untuk memasukkan data yang sudah melalui proses post di HTML tadi untuk masuk ke database-nya, itu dengan insert into tabel admin, di mana tabel admin kan berisi kolom username, password, email, nama, telepon, dan alamat. Kemudian di kolom tersebut kita isikan data yaitu sesuai dengan metode post tadi, tulis username, password, email, nama, telepon, dan alamat. Kemudian ini ada coding untuk mengecek jika query tadi berhasil memasukkan datanya, maka kita akan langsung ke redirect ke user.php itu untuk memasukkan data barang. Semisal pendaftarannya gagal, nanti akan ada notifikasi pendaftaran gagal. Gitu. Oke, tadi kita sudah membuat akun ya, Retno 77. Nah, kita cek di database-nya.
Oke, di tabel admin, insert into tabel admin. Oke, di sini ada banyak ya percobaan kemarin untuk mengetes apakah webnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh rekan saya, Retno, dibikin yaitu Retno77, passwordnya qwerty@retno@man.com, namanya Retno Widianti, teleponnya ini di Barat. Nah, setelah ini, lainnya akan ke redirect ke login user untuk menitipkan barang user. Oke, untuk codingnya login user ini pakai PHP lagi untuk tampilannya. User ini prosesnya nanti ini menggunakan form. Sama metodenya dengan metode post, kemudian akan diteruskan ke file proses login untuk mengecek apakah data kita bisa sesuai proses login di sini. Ya, di sini ya. Ketika kita mau login untuk masukkan data, nanti kita tujuan yang kita post by username ini. Nah, ini di query-nya kita memilih data dari tabel admin. Kan tadi kita sudah daftar, otomatis data yang kita daftar tadi sudah masuk ke database seperti yang sudah kita cek tadi. 77 sudah masuk. Nah, untuk proses login-nya, maka nanti yang apa yang ditulis di sini di halaman login, yaitu username dan password. Nah, ini akan disamakan. Jadi query-nya select from tabel admin, di mana username-nya itu sama dengan apa yang diketikkan di web di sini, dan passwordnya juga sama. Kalau sama, nanti kita akan lanjut ke halaman untuk pengisian barang. Jika tidak, nanti akan ada notifikasi login gagal. Tadi yang sudah dipraktekkan seperti ini, kita ulang lagi ya tadi. Misal passwordnya salah, nanti akan ada notifikasi. Kalau benar, lupa passwordnya. Oke, kalau benar nanti kita akan memasukkan data barang. Data barangnya tadi sudah diisi ya, dan kita cek lagi ya ke tabel barang. Oke, ini halamannya, kita buka. Ini PA data barang.php. Kita pakai data barang. Ini. Ya, ini proses, ini formnya untuk mengisikan data-data barang tadi. Kita tulis di sini proses file prosesnya yaitu namanya input barang.php. Kita cek input barang. Oke, di sini sama ya, hampir sama dengan proses login. Proses pendaftaran tadi, pertama dikoneksikan ke database, kemudian secara metode post dari data barang.php, kemudian dimasukkan dengan query insert into tabel barang.
Dan di sini kita cek melalui tabel barang di database kita di localhost, lalu barang yang di tadi. Next. Ya, ini tadi titik password tanggal 21 dan akan diambil tanggal 24, tidak ada keterangan. Masuk ya di database, jadi itu kodenya. Selanjutnya untuk coding ini, coding back office kami, sistem informasi kami, kita loginnya lewat foto. Jadi ini fotonya diklik, nanti kita akan ada halaman baru login. Akan ke redirect ke office-nya. Untuk codingnya itu ada di login. Lupa. Login.php. Filenya masih sama pakai login.php. Oh beda, tadi untuk user pendaftaran dan ini pakai user.php, untuk admin pakai login.php. Seperti ini coding untuk tampilannya dan form untuk loginnya. Di sini formnya akan dengan metode post dan akan diproses dengan proses file proses as proses input.php. Oke, ini prosesnya. Ini kita prosesnya query-nya gini, jadi mencocokkan akun adminnya dengan yang ada di tabel admin. Kemudian akan kalau akunnya benar akan redirect ke backend.php atau ke back office-nya. Semisal gagal nanti akan muncul notif gagal. Ini untuk coding di backend back office-nya. Ini tampilan back office-nya. Oke. Pertama codingnya kita konekkan ke database-nya. Selanjutnya di tampilan back office-nya kita membuat sebuah tabel, coding tabel dengan kolom ID, username, nama lengkap, email, telepon, dan alamat. Di sini keterangan enggak? Ini untuk ID ini, untuk isi dari tabel customer-nya ini. Dan untuk isinya di tbody, karena tadi kita sudah mengkonekkan dengan database, otomatis file database ini file back office ini sudah terhubung dengan database-nya. Kemudian untuk tabel customer yang berada di datanya ada di tabel admin, di sini kita akan memanggil data yang ada di database di sini untuk ditampilkan ke back office menggunakan coding seperti ini. Dan hasilnya adalah tampilan apa yang ada di database kita ditampilkan ke back office seperti ini. Selanjutnya untuk tabel barang ini sama, prinsipnya sama. Kita memilih tabel barang, dan juga ini untuk tabel barang nih, saya lihat dari tabel barang, kemudian dari tabel admin nama dan tabel gudang,
itu bin. Karena apa? Karena di sini kita ada ID customer, ini didapat dari ID dan nama customer ini didapat dari tabel admin. Kemudian ada tabel bin juga. Nah, ini untuk inner join. Inner join itu berarti harus yang sama-sama ada di tabel admin. Dan kalau left join ini yang datanya kosong maupun yang datanya ada akan ditampilkan di back office. Nah, ini inner join dengan tabel admin. Itu di ID customer. Kita cek ya. Nah, di sini di ID customer-nya harus ada nilainya. Karena kalau yang nggak ada nilainya pasti nggak akan tampil karena kita menggunakan inner join. Kita cek yang belum ada nilainya. Ada semua. Nah, ini ada yang belum ada nilainya, ini yang kosong. Karena di tabel admin di sini nggak ada yang bernilai kosong. Dia nggak ada bernilai kosong, maka tidak akan ditampilkan karena nomornya harus sesuai 18 dan 18. Contoh yang Retno tadi. Retno tadi di customer-nya 27. Maka di sini di tabel adminnya coba kita lihat ini 27. Tuh. Karena sama maka datanya akan ditampilkan. Ini. Kemudian di back office ini di kolom terakhir di kolom action. Nah, bedanya di kolom action ini kita tidak menampilkan data di database, tapi kita membuat sebuah button, yaitu button update dan button hapus, di mana button update tersebut untuk kita mengubah atau memperbarui data barang. Kemudian button hapus tadi untuk menghapus data di database tersebut. Prakteknya tadi sudah dilakukan oleh Retno, dan untuk codingnya kita buka ya. Jadi untuk hapus terlebih dahulu kita pakai hapus.php. Query-nya dilihat tabel di mana kode ID-nya kode. Nah, jadi ketika tombol button hapus diklik, maka nanti akan memproses ke file hapus.php dan mengirimkan kode yang kita pilih, kode data di database tersebut. Gitu. Untuk yang button update ini akan masuk dan diproses di update barang.php. Ini kodenya nanti akan disamakan untuk update tabel barang. Oke. Gitu. Oh, ini salah buka file ya, update barang tanpa standar string. Ini kodenya. Nah, ini dikonekkan ke database juga. Di awal kita lihat. Nah, ini akan connect ke barang, dan di sini kita lihat datanya sama ya. Kaos pink, tanggal penitipan dan tanggal pengambilan. Oke. Kita cek di database.
Ini kaos pink 26, tanggal penitipannya sama, terus ada catatannya jangan sampai rusak sama ya. Nah ini tadi yang kita klik belum ada lokasi BIM-nya, kita pilih ini ya. Kita cek yang tersedia yang mana. Ini tadi ya yang baru, tapi langsung diubah penuh, padahal belum diisi barang ya, kita isi aja. 110. Oke, maka datanya akan diperbarui. Gini. Ini untuk kodenya, kemudian proses perbaruannya kita sama metode post dan prosesnya di update strip barang.php yang ini. Jadi di mana data yang sudah tertera di halaman tadi, terus ada yang kita perbarui yaitu di BIM, maka datanya akan masuk ke query update, masuk ke database dengan query update seperti ini. Update tabel barang, set barang sama dengan barang, dan seterusnya. Seperti ini. Dan hasilnya di database akan baru. Untuk tabel gudang ini juga sama. Untuk menampilkannya backend ya. Nih, kita pilih data dari tabel gudang, kita buat tabelnya luas area dengan kolom luas area, garis rapi, ketersediaan dan action. Kemudian kita tampilkan data dari database-nya. Dan ini tombolnya seperti ini. Ini ada tombol tambah. Nah ini untuk tombol tambah ini ada di footer. Jadi untuk tampilan di database-nya, di back office-nya untuk judul tabel itu ditaruh di footernya. Dan ada tombol tambah ini juga saya taruh di. Untuk penjelasan fiturnya sama seperti tadi, dan untuk codingnya kita lihat tabel tambah akan diproses ke halaman data gudang.php. Ini codingnya HTML, ada PHP-nya, ya filenya harus PHP. Ini untuk proses postnya ini. Nah ini formnya sederhana. Prosesnya di input gudang.php, langkah proses dari data yang kita tuliskan di web dimasukkan ke database-nya ada di proses di input strip gudang. Ini caranya sama, dikoneksikan ke database, kemudian metode post mengambil data dari webnya tadi, kemudian dengan query insert into gudang, tabel gudang. Filenya ini itu untuk gudang. Oke, seperti itu untuk codingnya. Dan untuk coding perbarui di sini coding perbarui. Oke, update gudang.php. Oke, ini codingnya dikoneksikan ke database lagi. Nah, kemudian ini menampilkan data dari database. Ini area ini sudah otomatis tampil, nggak perlu kita isi karena kita akan mengisi, kita akan mengupdate ya. Kita pilih penuhnya, terus tambahkan prosesnya di menggunakan metode post dan diproses melalui file update strip gudang.
untuk proses mengupdate data dari web ke database-nya. Pertama dikoneksikan ke database, selanjutnya kita ambil data dari web itu yang ada di form. Kemudian untuk masukkannya pakai query update gudang dengan kita men-setting area sama dengan isian yang tadi di form dan seterusnya. Itu. Maka datanya akan diperbarui satu-satu. Seperti itu untuk penjelasan codingnya. Saya rasa cukup untuk penjelasan codingnya. Terima kasih untuk waktunya. Retno, mic-nya belum di-unmute. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai coding dan cara menjalankan web manajemen gudang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.